Hai sahabat-sahabat terpelajar, kembali lagi bersama saya Karis. Oke, lupa saya pakai jaket. Selamat datang di Pendidik Bersuara. Oke, untuk pertemuan kali ini mohon maaf karena saya kemarin-kemarin tidak upload ya, jarang upload juga. 1 minggu ke belakang saya memiliki beberapa aktivitas lain. Tetapi jangan khawatir, untuk kedepannya saya akan selalu membuat sebuah video yang muncul di permukaan atau headline seperti itu. Karena konsep video saya seperti itu. Oke, jangan lama-lama, kita mulai aja ke dalam kontennya. Di sini saya meresahkan. Di sini bukan saya meresahkan ya. Di sini saya merasa resah saat ini ketika adanya TikTok. Ya, saya to the point saja, adanya TikTok. Kita mulai dulu ya dari latar belakangnya. Bahwa TikTok ini sebenarnya nama lainnya itu Douyin, yang berasal dari Tiongkok, Cina. Dan itu merupakan platform video pendek yang memungkinkan semua orang menjadi konten kreator. Karena di dalam platform itu menyediakan beberapa filter, musik juga. Jadi ketika kita membuat sebuah video TikTok, kita pun bisa menjadi seorang konten kreator seperti itu, karena sudah ada wadah untuk membuatnya. Sejarahnya itu loh, pada tahun 2018 kalau nggak salah, TikTok itu di Indonesia itu diblokir oleh Kominfo. Dan juga sudah koordinasi bersama KPAI karena beberapa konten negatif yang tidak patut untuk dipertontonkan kepada anak-anak. Itu yang membuat Kominfo memblokir TikTok ini. Tetapi what happened? I don't know. Sekarang semuanya berubah lagi. Ternyata TikToknya ada lagi seperti itu. Tetapi akhir-akhir ini itu semua berbeda. Yang saya lihat memang kita bicara dulu masalah positif negatifnya ya. Kebetulan saya tidak bermain TikTok. Kebetulan saya tanya kepada teman-teman kerabat saya, kenapa kamu bikin TikTok? Karena katanya itu menghibur di waktu-waktu luang seperti itu. Ya itu menurut saya sekali 2 kali bikin TikTok gak apa-apa. Tetapi saya mencari referensi bahwa TikTok ini ada kerugiannya. Di sini saya sudah merangkum beberapa video yang membuat seseorang itu rugi karena bermain TikTok. Jangan lama-lama, kita mulai dari video yang pertama. Oke, yang pertama di sini terlihat ada 2 orang siswa yang mengupload video TikTok dengan ucapan-ucapan rasis yang ditulis dalam secari kertas. 2 orang siswa ini berasal dari Carleton High School, Georgia. Mereka mengupload video rasis terhadap orang-orang kulit hitam. Yang pertama dia mengatakan Niger. Dan yang kedua mereka mengatakan black atau hitam. Lalu yang ketiga disiramkan ke wastafel tempat tulisan Niger itu berada, dan beberapa kata-kata mencaci dan menghina. Lalu setelah itu mereka membuat video klarifikasi dan meminta maaf ke semua pihak karena beberapa reaksi dari konten-konten kreator di YouTube. Tetapi kepala sekolah Mark Albertus mengatakan bahwa kedua anak sekolah itu telah dikeluarkan meskipun tidak di lingkungan sekolah, bukan berarti mengurangi rasa tanggung jawab terhadap standar perilaku. Alhasil, kedua siswa tersebut dinyatakan tidak lulus. Nah, itu video yang pertama menurut saya tidak pantas. Ketika rasisme, kan kita ini di dunia ini memiliki pedoman bahwasanya kita itu bisa hidup serumpun, bahwa kita itu bisa hidup baik-baik saja. Memang beberapa perbedaan ada seperti itu, tetapi kita harus patut menghormatinya seperti agama dan segala macamnya itulah. Tetapi kita tidak perlu memperdebatkan atau mempermasalahkan apapun yang menjadi perbedaan, apalagi sampai mencaci dan memaki, menghina. Menurut saya itu tidak layak. Oke, untuk video yang kedua, ini dia. Oke, yang kedua dari 4 staf Bandara Fresno Yosemite Airport, California yang membuat video TikTok di lingkungan bandara. Om Chen,
dan 3 rekannya, pegawai di bandara tersebut, mengunggah video TikTok yang memperlihatkan mereka sedang berjoget-joget di lingkungan bandara. Pihak perusahaan menyatakan bahwa perilaku itu tidak pantas di lingkungan pekerjaan. Oleh karena itu, dari pihak perusahaan mengatakan bahwa keempat pegawai tersebut dinyatakan dipecat. Nah, untuk video yang kedua itu menurut saya janganlah ketika kita sedang bekerja, ketika kita sedang di jam kerja, akibatnya akan seperti itu. Mohon dihormati kewajiban yang menjadi tuntutan ketika kalian bekerja di sana, seperti itu. Dan ini video yang ketiga adalah ulah seorang pekerja Panera Bread bernama Brian Erlin mengunggah video TikTok pembuatan hidangan makanan di restoran tersebut. Bisa dilihat proses pembuatan sebungkus makaroni keju beku dimasukkan ke air panas mendidih dan dituangkan ke mangkuk dan mengacungkan tangan bahwa makanan tersebut telah siap. Tetapi warganet mengatakan bahwa ini adalah perilaku yang sangat tidak pantas dan juga hidangan yang menjijikan karena dibuat dari makaroni keju beku. Karena ulahnya mereka menanggung resikonya. Mereka dipecat, dihujat oleh warganet. Padahal bisa kita lihat bahwa Panera Bread ini adalah toko terkenal yang bisa menjual 3 juta porsi per bulan. Pihak perusahaan mengatakan bahwa kerja tersebut sudah dipecat. Nah, untuk video yang ketiga itu memperlihatkan bahwa adanya sebuah tempat penyajian makanan dan cara buat makannya itu seperti itu. Menurut saya mungkin itu rahasia dari perusahaannya. Kalau memang ternyata setiap prosedur pembuatannya membuat orang lain tidak nyaman, alangkah baiknya tidak diekspos. Ini video yang keempat. Dan yang keempat adalah perilaku polisi wanita bernama Arpita Kaudari yang diskors karena video TikToknya. Bernyanyi membuat video TikTok di lingkungan pekerjaan, memainkan ponsel dan tidak berseragam saat menjalankan tugas. Atasannya tersebut sudah memperingatkan, tetapi Arpita Kaudari mengulanginya dan mengulanginya. Alhasil, polisi tersebut diskors oleh atasannya. Nah, itu sekian kompilasi video-video yang membuat rugi seseorang karena ulahnya bermain TikTok. Dan conclusion atau kesimpulan yang bisa saya ambil adalah pergunakanlah teknologi sekarang itu dengan baik. Pergunakanlah kemajuan teknologi itu dengan bijak. Jadi jangan sampai merugikan diri Anda sendiri. Jika untuk mengisi waktu luang, jika memang kalian butuh hiburan, gunakanlah dengan baik juga. Maka alhasil akan baik juga. Tapi ingat, untuk masalah ini, saya juga akan berkomunikasi dengan kerabat saya, Pak Rodil, karena mungkin beliau memiliki unek-unek yang berbeda tentang sisi TikTok ini. Mari kita simak dan jangan lupa ditonton, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.